Halo teman-teman, selamat datang di channel Eleven Story. Di kesempatan kali ini aku akan membahas topik yang sedikit serius mungkin, yaitu tentang edukasi ya. Tipis saja Pak. Jadi belakangan ini, itu maksudnya beberapa tahun belakang, aku tuh sering nonton konten-konten edukasi di berbagai macam platform ya, baik dari Instagram atau YouTube ataupun TikTok. Dan menurut aku itu works untuk membantulah dalam menjalani kehidupan, karena banyak informasi yang kudapat, banyak ilmu baru yang kudapat, banyak pemahaman baru yang kudapat dari situ. Tapi aku mau bilang kalau itu semua gak cukup, dan mungkin kalian bisa coba beralih ke buku. Oke, mungkin terdengar buku ini kayak sesuatu yang terdengar kuno atau udah terlalu jadul gitu. Maksudnya sekarang kita udah bisa nerima informasi dari mana aja, ngapain harus baca buku segala gitu, ibaratnya seperti itu Pak. Tapi menurutku ada hal-hal atau sesuatu yang gak bisa kita dapetin di dalam konten-konten edukasi di sosial media, tapi itu ada di buku. Hanya saja, jujur aku mau mengatakan kalau misalnya mengakses buku itu lebih sulit daripada mengakses media sosial. Bukan karena buku itu susah didapat atau susah dicari ya, tapi karena anak-anak di zaman sekarang rata-rata memang kekurangan minat dalam membaca buku, dan sulit, cukup sulit untuk mencari sesuatu informasi yang kita butuhkan di YouTube. Dan ya menurutku akan memakan lebih banyak waktu ya. Misal kita mau mencari sesuatu hal, kita harus cari buku ini, buku yang membahas itu, dan kita harus mungkin cek daftar isinya, terus kita menuju ke halaman itu, baru kita baca satu-satu. Sementara konten media sosial itu kan lebih simpel, semuanya dirangkum, disimpulkan, dan bagaimana caranya kita mudah mengerti dengan konten-konten tersebut gitu. Ini kita ngomongin konten edukasi ya, bukan konten-konten hiburan. Itu kan dulu ya, aku menilai bahwa konten edukasi ini lebih efektif lah dibandingkan buku. Tapi setelah aku masuk ke bangku kuliah, dan by the way dan aku juga seorang mahasiswa hukum, yang dimana mahasiswa hukum tuh nggak jauh-jauh dari ya ada kewajiban untuk membaca gitu, karena kita sebagai mahasiswa hukum harus membaca, itu intinya wajib lah kalau misalnya kamu mau jadi mahasiswa yang berkualitas, terutama di bidang hukum ya. Nah, karena diwajibkan, bukan diwajibkan sih, kayak kalau misalnya dirimu ingin lebih unggul dibandingkan yang lainnya, kamu harus membaca, itu adalah salah satu kuncinya gitu. Setelah itu aku mulai tuh membaca beberapa buku-buku yang sifatnya ilmu pengetahuan ya, bukan hiburan. Balik lagi, ini kan sifatnya ilmu pengetahuan, dan menurutku hal ini semua tuh nggak mengubah kata-kataku di awal ya. Baca buku sesulit itu, terutama buku edukasi, dan setidak efektif itu dan se-wasting time itu. Awalnya aku berpikir seperti itu ya, awalnya. Nah, karena gini Pak, buku edukasi, terutama buku edukasi buatan penulis-penulis Indonesia, itu banyak sekali pengulangan kata. Atau ini spesifik buku edukasi yang dibuat orang Indonesia yang membahas hukum ya. Aku bicara itu. Satu, banyak kalimat-kalimat yang aku nggak ngerti. Apalagi dalam pasal, itu sangat sulit Pak membaca pasal dan menelaah arti dari pasal tersebut. Kalau misalnya kita baru dalam bidang membaca ya, dan tidak memiliki referensi kosakata yang luas. Yang kedua, banyak sekali pengulangan-pengulangan definisi. Terus apa ya? Kayak banyak sekali cantuman-cantuman sumber definisi tersebut, yang dimana kita bisa dapat hanya satu definisi ketika melihat konten edukasi di media sosial. Kalau dalam buku referensinya tuh bisa banyak, misalnya tokoh A, definisinya menurut si A ini, definisi menurut si B ini. Di buku tuh seperti itu Pak gitu. Jadi definisi itu tidak hanya satu,
Ada banyak sekali definisi yang diungkapkan dari berbagai tokoh. Bahkan, kurasa diri kita sendiri pun bisa mendefinisikan pengertian dari sesuatu yang dibahas tersebut. Ya, dan yang terakhir tentu saja ditutup dengan definisi versi penulisnya ya. Itu merupakan kesulitanku dalam membaca di awal-awal. Tapi setelah kesini, semakin membaca, semakin banyak membaca, semakin banyak referensi dan tetap kucampur dengan konten-konten edukasi di media sosial untuk mencari pengertiannya segala macam, itu tuh semakin lama semakin menyenangkan dan bermanfaat, Pak. Nah, apa aja sih manfaat yang aku rasakan setelah banyak membaca? Karena kan awalnya aku hanya menonton konten edukasi, manfaat yang kudapatkan tuh terukur lah, misalnya nilainya 50 gitu. Setelah membaca buku, mungkin meningkat jadi 60 skillnya, nilai atau knowledge-nya. Yang pertama, buku itu kan memiliki tata bahasa yang rapih ya, yang dibuat secara formal, rapih, dan seefektif mungkin lah. Nah, di sini aku ulangi kata-kataku, efektif, rapih, formal, dan dapat dimengerti. Itu tergantung penulisnya gitu. Jadi nggak semua penulis buku itu jago, nggak semua penulis kata-kata ya tulisannya itu menyenangkan untuk dibaca, dan nggak semua penulis buku tuh benar-benar menulis buku karena dia paham apa yang dia tulis. Menurutku seperti itu, Pak. Terutama penulis-penulis buku yang namanya tuh tidak terkenal. Karena aku merasakan perbedaan ketika membaca buku edukasi pabrikan orang luar dan orang Indonesia gitu. Buku-buku viral dan buku-buku yang ada di perpustakaan itu kualitasnya berbeda, Pak. Kualitas penulisannya berbeda. Jadi itu. Nah, kita sekarang bahas buku-buku yang viral nih, yang dimana buku-buku dengan kualitas tulisan yang bagus dan penulis yang sudah terkenal. Itu tata bahasanya rapih, menyenangkan untuk dibaca, dan dapat dipahami dengan mudah. Efeknya apa? Efeknya adalah ketika aku ngobrol sama orang, itu tata bahasa dan ketenangan itu ngaruh, Pak. Kalau kita orangnya banyak membaca, mungkin benar ada sebuah kata-kata yang sering kita dengar, semakin banyak tahu, semakin diam orang tersebut. Karena kan ada apalah gitu sindrom yang mana membuat orang yang sedikit tahu itu lebih bacot dibandingkan orang yang lebih banyak tahu gitu ya. Kalau misalnya dia udah tahu ini, dia diam dan mungkin akan ada keraguan dalam pengetahuannya tersebut. Karena sudah banyak tahu hal, nggak banyak sih, ya karena sudah lebih tahu dibandingkan yang lain. Justru ketika aku menyampaikan opini, aku akan bertanya dulu dalam pikiran ini, bener nggak? Ini sesuai fakta nggak? Opini yang akan aku keluarkan tuh. Ada bukti konkretnya nggak? Bisa dipertanggungjawabkan nggak kata-kataku ini? Makanya, setelah banyak membaca, aku merasakan perubahan dalam diriku tuh, aku menjadi lebih tenang gitu, nggak gerasak gerusuk kayak dulu ya. Karena di awal-awal perkuliahan jujur, Pak, diriku ini sangat pengen menjawab apapun sesuai logika, sesuai pemikiran kita, yang dimana cara kerjanya nggak seperti itu ya kan. Terutama akademisi, ketika kita duduk di bangku kuliah, kita nggak bisa tuh jawab sesuatu yang hanya kita pikirkan ya, opini-opini yang kita pikirkan, kayak misalnya korupsi gitu. Misalnya kita contoh korupsi, orang korupsi itu seharusnya dihukum mati. Nggak bisa hanya menyimpulkan seperti itu. Pasti setiap kesimpulan dari diri pemikiran kita pasti ada bantahannya. Jadi nggak semena-mena ketika kita menyatakan suatu pikiran itu udah bener gitu. Nah, buku memberikan aku penjelasan tentang itu, bahwa dirimu kalau mau ngomong itu harus sesuai sumber konkret dan fakta, bukan opini pribadi. Lebih menenangkan diri lah. Sikap kita juga lebih tenang dan lebih analitis ketika banyak membaca buku dibandingkan menonton konten di media sosial. Karena konten di media sosial itu jujur membuat kita lebih berpikir kritis. Banyak hal-hal yang kita baru tahu nih, dan wow, gitu ternyata seperti ini loh. Gitu, konten-konten edukasi di sosial media yang kurasa seperti itu, Pak. Sebenarnya aku tidak menyuruh kalian untuk lebih memilih buku dan meninggalkan konten edukasi di sosial media, tapi lebih ke mengcombine keduanya. Ya, jangan hanya menonton konten edukasi di sosial media, podcast bermanfaat atau tentang apa ya, edukasi gitu, contohnya tentang ekonomi
yang disampaikan oleh Raymond Chin atau Ferry Irwandi atau Felicia, Timothy segala macam. Mereka punya konten edukasi tentang ekonomi, oke. Tapi kalian juga harus baca buku-buku ekonomi, Pak. Biar lebih kompleks ilmunya dan lebih ucapan-ucapan yang diucapkan mereka tuh kalian tahu dasarnya, dan kalian juga bisa mempertanggungjawabkan ketika kalian berucap kepada khalayak ramai. Itu satu manfaatnya. Yang kedua adalah buku itu memberikan kita buku itu sangat menghemat waktu dalam memperoleh informasi. Aku nggak bilang buku, tapi tulisan. Tulisan itu sangat menghemat waktu dalam memperoleh informasi. Gini, teman-teman, kalau misalnya kamu orang yang super sibuk, yang nggak sempet ngapa-ngapain, dan kamu juga pengen tahu banyak hal dalam waktu cepat gitu. Misalnya kamu pengen tahu semua hal dalam waktu seminggu, ya kamu jawabannya adalah bukan menonton semua konten yang ada di YouTube. Itu kepanjangan, Pak. Konten edukasi podcast tuh bisa sampai 1 jam, 2 jam. Itu sangat-sangat pemborosan waktu. Kalau misalnya otakmu cepat nangkep, kamu bisa memajukan speednya jadi 2 kali atau 1,5 kalau nonton podcast di YouTube. Tapi kan itu sedikit sulit lah kalau aku bilang. Tapi kalau misalnya membaca, itu dia menyesuaikan dengan kecepatan otakmu. Semakin cepat otakmu bereaksi, maka semakin cepat kamu menyerap informasi dari bacaan yang kamu baca. Intinya adalah membaca itu menghemat waktu. Memang dengan sedikit effort kita akan lebih cepat mengantuk, otak akan lebih cepat kelelahan dibandingkan kita mendengar podcast atau melihat konten-konten edukasi, tapi membaca itu lebih menghemat waktu gitu. Semakin sering kita membaca, maka akan semakin banyak durasi yang mampu ditampung otak kita dalam hal membaca. Karena kan ketika otak digunakan atau dipaksa bekerja, itu kan otak akan semakin kuat, Pak. Jadi terbiasalah membaca, karena ketika kamu terbiasa membaca, maka akan semakin banyak informasi yang kamu peroleh dan akan semakin tahan lama kamu dalam membaca. Jadi kita nggak cepat ngantuk. Dengan konteks yang nggak usah dipaksain. Kalau misalnya udah ngantuk dan udah ngeblank dan udah ngehang, ya nggak usah lanjut gitu. Makanya kadang-kadang orang salah memulai dari buku-buku yang hebat. Kamu bisa memulai membaca itu dari buku-buku yang viral atau buku novel. Jangan bukan berarti buku novel nggak berguna karena isinya fiksi, nggak seperti itu ya, tapi itu bisa lah untuk latihan awal-awal kamu. Bahkan kamu bisa baca dongeng anak-anak yang singkat-singkat gitu, atau yang lebih efektif tuh kamu bisa baca artikel, Pak. Itu simple kali dan informasinya dirangkum sesuai dengan itu untuk melatih kemampuan membaca. Itu kan udah tuh, membaca memberikan kita lebih hemat waktu untuk menyerap informasi. Jadi semakin banyak kita membaca, maka kita akan semakin unggul dibandingkan orang lain yang menonton. Misalnya 2 contoh nih, si A, si B. Si A ini kesehariannya cuman nontonin podcast sambil bekerja dan apalah segala macam di sela-sela, mungkin waktu dia lagi nyetir mobil segala macam, untuk mendapatkan informasi. Nah, si B itu dia membaca. Ya, dia pulang mungkin naik kereta, habis itu sambil membaca buku ya, kayak orang-orang di Jepang gitu. Menurutmu, siapa yang lebih oke gitu? Si A atau si B yang menyerap informasi lebih banyak? Tentu si B. Kenapa? Karena membaca itu lebih cepat, Pak. Gini aja deh analoginya. Yang sederhana, kalau misalnya kamu nonton anime satu season, 24 episode, ya kita anggaplah 12 episode lah satu season, kali 20 menit. 12 kali 20, 20 kali 10, udah 200 menit ya, tambah ini 12, 220 menit ya kalau nggak salah ya, 220 menit itu kan sama saja dengan 120, ya sekitar segitulah, mau hampir 4 jam lah. Dibandingkan kamu membaca manga, mungkin kamu 4 jam itu bisa tamat, Pak. Maksudnya kamu bisa membaca ratusan chapter lah dalam waktu kurang dari 4 jam, itu 3 jam lebih itu. Jadi menurutku ya, kalau misalnya kamu lebih ingin mendapatkan banyak informasi dalam waktu singkat, aku sarankan membaca sih daripada menonton atau mendengar konten edukasi. Oke, selanjutnya apa lagi kelebihannya? Ini yang terakhir adalah kamu bisa lebih detail mendapatkan informasi tersebut. Aku ngomongin masalah buku nih. Kalau di artikel kamu baca tentang hukum, mungkin akan hanya ada satu pasal yang dicantumkan, yaitu pasal yang sedang mereka bahas. Sedangkan di buku kan semua pasalnya tertera, dan beberapa itu kamu juga bisa baca pasal undang-undang segala macam. Dan ya itulah, kalau dalam menonton mereka tuh hanya merangkum. Ketika kamu menonton konten edukasi, mereka hanya merangkum seefektif mungkin ilmu yang penting-penting saja, dan ya supaya memperoleh informasi dengan cara yang lebih menyenangkan. Sedangkan dibaca, kamu akan berpikir,
dan diberikan informasi-informasi yang berulang lah bisa dibilang, dan bisa dibilang tidak menyenangkan sama sekali karena kita pusing, kita ngeheng, kita males untuk melakukan hal itu. Jadi ya bisa dibilang seperti itulah Pak. Tapi poin plusnya adalah kita bisa lebih banyak mendapatkan informasi, lebih banyak mengetahui detail. Jadi orang yang membaca itu lebih tahu dibandingkan orang yang nggak membaca, lebih tahu tentang dunia Pak. Ya, kenapa? Karena dia informasinya udah tertera, dia menyaksikan itu gitu. Karena sedikit sekali manusia di dunia itu yang mengakses buku Pak. Kalau misalnya teman-temanmu nih dalam satu kelas, berapa orang coba yang membaca di Indonesia khususnya? Ini sebenarnya kan kalau kalian ingin menjalani hidup dengan difficulty easy, ya kalian baca gitu. Ketika kalian sudah selesai membaca, kalian akan menjalani hidup dengan mudah. Karena apa? Karena sedikit sekali orang-orang di Indonesia ini yang membaca, Pak. Kalau misalnya kalian membaca, ini kalian berarti termasuk golongan-golongan elit yang sejajar sama Rocky Gerung, Najwa Shihab, atau Habibie, Gus Dur, dan segala macam orang-orang pinter lainnya. Jadi kusarankan kalian untuk membaca supaya apa? Supaya kalian lebih unggul dibandingkan manusia-manusia lainnya. Anjay ini ya. Sebenarnya itulah salah satu kuncinya. Sosial media memberikan kita banyak informasi, benar. Tapi buku, nggak semua orang mengakses buku, Pak. Banyak orang yang mengakses sosial media, ya walaupun nggak semua, tapi sedikit orang yang mengakses buku. Itu dia, Pak. Oke lah, udah bingung nih pun aku mau ngomong apa. Intinya membaca, Pak. Ya, di combine aja. Mungkin kalian bisa memulai dari hal-hal yang menyenangkan, baca manga dulu, manhwa, terus lanjut ke buku. Kalau misalnya kalian sudah, oh aku udah bisa nih rutin membaca, jangan cuma membaca aja. Kenapa? Karena ketika membaca aja nggak dipahami kan rugi. Jadi sempatkan waktu sambil membaca, kalian sambil mencatat juga hal-hal penting, dan lebih ke journaling lah, menulis. Itu mungkin merupakan tahapan untuk expert lagi, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Atau kalian bisa buat podcast tentang sesuatu yang sudah kalian baca. Ya mungkin itu aja bacotan yang tidak jelas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.